Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di jam pelajaran PKN Ibu hari ini. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-7. Nah, kita akan membahas materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Setiap tempat itu memiliki sistem hukum yang masing-masing berbeda. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Nah, di dalam bab 3 ini kalian diharapkan, dari bab ini kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian hukum dengan benar. Kemudian kalian diharapkan mampu menguraikan tugas dan fungsi peradilan nasional secara tepat. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menerapkan perilaku hukum dalam lingkungan masyarakat dengan baik. Itu yang diharapkan setelah kalian mempelajari bab ini. Sistem hukum nasional, kemudian hakikat nasional, kemudian tata hukum nasional. Nah, secara umum, bahwa hukum itu adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam hukum ini kita akan lihat apa unsur-unsurnya, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum itu yang pertama adalah aturan tentang tingkah laku. Aturan tentang tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua adalah berisi perintah larangan. Berisi perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga adalah sanksinya tegas. Sanksinya tegas. Kemudian dibuat oleh badan-badan yang berwenang. Dibuat oleh badan-badan yang berwenang. Kemudian yang kelima adalah bersifat memaksa dan mengatur. Itulah unsur-unsur hukum. Jadi ada 5 unsurnya. Nah, kemudian tujuan hukum. Apa saja tujuan hukum? Tujuan hukum ada 4. Yang pertama, menciptakan suasana damai dan tertib. Yang kedua, melindungi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Yang keempat, mencegah perilaku sewenang-wenang. Nah, baiklah. Kita lanjut ke penggolongan hukum. Coba Muhammad Alawi, coba sebutkan penggolongan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alawi. Saya dari kelas 11 IP 1 SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada 9. 1. Berdasarkan sumbernya. 2. Berdasarkan isinya. 3. Berdasarkan bentuknya. 4. Berdasarkan tempat berlakunya. 5. Berdasarkan waktu berlakunya. 6. Berdasarkan cara mempertahankannya. 7. Berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya. 8. Berdasarkan wujudnya. 9. Berdasarkan luas berlakunya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berdasarkan sumbernya.
Hukum itu diantaranya adalah undang-undang. Kemudian yang berikutnya adalah doktrin. Ada traktat, ada kebiasaan, dan ada jurisprudensi. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Alawi ya tentang penggolongan hukum. Ada hukum itu berdasarkan isinya, yaitu ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara. Kemudian ada hukum publik. Nah, hukum publik itu adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Kemudian berdasarkan bentuknya ada dua. Yang pertama adalah hukum tertulis dan juga yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis itu adalah peraturan yang dapat kita lihat dan kita rasakan serta kita ketahui. Contohnya adalah undang-undang. Nah, kemudian yang kedua tadi ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak dituliskan di dalam peraturan perundang-undangan tetapi diyakini ya oleh masyarakat. Dan sampai sekarang masih hidup hukum tersebut. Kemudian cara mempertahankannya. Hukum materil ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah hukum formal. Hukum formal itu adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan berlakunya, waktu berlakunya, yaitu ius constituendum. Ius constituendum itu adalah hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sedangkan ius constituendum itu adalah hukum yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, ada hukum internasional. Ada yang tahu apa itu hukum nasional? Nah, hukum nasional itu adalah hukum yang dibuat oleh negara tertentu, hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Misalnya hukum Malaysia. Hukum Malaysia beda dengan hukum Indonesia. Hukum Mesir. Kemudian hukum internasional. Hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar warga negara. Kemudian yang berikutnya adalah hukum yang berdasarkan kekuatan berlakunya. Ada hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Apa itu maksudnya? Nah, hukum yang bersifat memaksa itu adalah aturan hukum yang ada di dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Itu yang disebut hukum yang bersifat memaksa. Yang kedua tadi adalah hukum yang bersifat mengatur. Aturan hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, kita lanjutkan. Berdasarkan luas berlakunya. Yang pertama adalah hukum umum. Yang kedua hukum khusus. Nah, hukum umum itu adalah aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Yang kedua hukum khusus. Hukum khusus itu adalah hukum yang dibuat oleh hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu, maka disebut hukumnya hukum khusus. Yang kedua tata hukum nasional. Lahirnya tata hukum Indonesia. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, coba Denny Ramadan menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Denny Ramadan, kelas 11 IPS 4. Saya akan menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undang nasional. Berikut urutannya. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. B. Sistem peradilan nasional. 1. Akibat sistem atau peradilan nasional. 2. Macam-macam lembaga peradilan. 3. Tingkat peradilan nasional. 4. Alat kelengkapan kelembaga. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang pertama adalah hakikat sistem peradilan nasional. Yang kedua, macam-macam lembaga peradilan nasional. Kemudian, klasifikasi lembaga peradilan nasional. Ada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka ini memiliki tugas wewenang yang berbeda-beda, seperti misalnya lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Ini tugas dan peranannya berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah alat kelengkapan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian Peradilan Militer. Baiklah, materi kita hari ini cukup sekian. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, nah Ibu simpulkan tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu yang pertama adalah berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan tempat berlakunya, ketiga berdasarkan berlakunya atau sifatnya, yang keempat adalah berdasarkan isinya. Penggolongan hukum berdasarkan keisinya. Yang kelima berdasarkan waktu berlakunya. Yang keenam berdasarkan wujudnya. Yang ketujuh berdasarkan bentuknya. Yang kedelapan berdasarkan tata cara mempertahankannya. Kedelapan adalah berdasarkan luas berlakunya. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Nah, untuk tugas-tugas nanti buka di Google Classroom. Nanti kalian akan mencari tentang macam-macam lembaga peradilan dan juga alat-alat kelengkapan peradilan nasional dan tingkatan peradilan nasional. Cukup sekian hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Burung merak, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.